Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang Bapak mau absen dulu ya. Jadi siapa temanmu hari ini yang tidak masuk sekolah? Ya, lebih banyak yang nggak masuk hari ini. Itu jangan ditiru. Kalian harus terus belajar. Lalu besok libur, besok kan tanggal 1 Juni, ya, itu libur. Hari 1 Juni itu hari apa? Coba. Siapa yang tahu? Nah, besok libur, minggu libur. Kemarin ada acara adat di Penawang. Terus ada yang mikir, Jumat, nanti Sabtu libur, minggu libur. Itu nggak boleh. Waktunya masuk-masuk, itu namanya disiplin. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Di sini kan ada yang Kristen, siapa yang Kristen? Nah, ada yang Islam, siapa yang Islam? Nah, jadi nanti berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Nanti akan dipimpin oleh kelas ya, berdoa maju. Kita berdoa. Berdiri. Memberi salam. Selamat pagi Pak Guru. Masih pagi. Kami datang. Kami siap belajar. Semangat dan maju. Bisa dan pasti bisa. Yeay! Ayo katakan, saya sekarang kelas 3. Saya harus pandai menulis dan membaca. Agar tahun depan bisa naik kelas 4. Aku berhasil. Sekolah itu jalanku. Guru itu pemimpinku. Belajar itu usahaku. Doa itu penolongku. Ayah ibuku semangatku. Cita-cita itu tujuanku. Aku berhasil. Selesai. Ayo, ini apa lagi? 1, 2, 3. Satu rusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Duduk. Ya, duduk. Di atas meja ada buku, itu kalian buka. Lanjutannya kemarin adalah tema 8. Dicari tema 8, sub tema 2 yang judulnya Aku Anak Mandiri. Dicari. Kemudian kan sudah ketemu dibaca. Bapak kasih waktu 15 menit untuk membaca
subtema 2. Ya, sambil di garis bawahi kata-kata yang kamu nggak tahu. Apa artinya kata-kata yang nanti kamu temukan di situ ya? Ya, mulai baca. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri, misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok ramai setiap anggota kelompok dapat menyampaikan Dari bacaan yang kamu baca tadi, ya intinya itu apa? Kamu kan juga baca tadi. Apa? Ayo belakang. Isi dari bacaan tadi apa? Siapa yang tahu? Bacaan yang kalian baca itu apa? Aku anak mandiri kan judulnya. Nah isinya apa? Di situ ada apa? Ayo mandiri. Apa? Berarti anggota pramuka harus apa? Mandi. Bapak akan jelaskan tentang subtema 2. Lihat ke depan, jangan ada yang menulis. Kalau belum ada perintah nulis, silakan. Ayo. Lihat ke depan, perhatikan. Nanti ada pertanyaan biar bisa jawab. Jadi temanya aja sudah pramuka. Berarti di sini fokusnya adalah pramuka. Pramuka dilaksanakan setiap hari apa di sekolahmu kemarin? Sabtu. Hari Sabtu. Nah, sekarang hari Jumat. Ini pakaiannya campur aduk. Ada pramuka, ada yang kaos, ada yang merah putih. Ya, jadi diingat perintah guru aturan sekolah itu apa? Itu didengar ya, biar seragam. Ya, makanya biar seragam tidak boleh apa? Bolos ke sekolah, harus rajin. Jadi kalau ada pengumuman itu tahu. Kalaupun terpaksa tidak sekolah, tanya teman terdekat. Ya, David, di sekolahan tadi ada PR apa enggak? Di sekolahan tadi dikasih pelajaran apa? Ada catatan apa enggak? Kamu salin, ya? Kamu salin di bukumu, kemudian dipelajari bersama. Makanya biasakan di lingkungan rumahmu itu dibuat belajar kelompok seperti contoh di atas. PKS, golongan PKS ada Nana 1, Nana 2, ada Faiz, ada Alwin. Di sekolah ada siapa? Itu dibikin kelompok. Kalau sore janjian, kita belajar sore jam setelah asar. Kita enaknya jam 4 saja ya, atau jam 5. Belajar enggak perlu lama-lama, setengah jam cukup. Setengah jam tapi harus dilakukan terus-menerus. Kan banyak. Setengah jam dikalikan 30 hari kan berapa jam itu? Loh ya, belajar sedikit-sedikit. Paling enggak biasakan membaca buku 15 menit setiap hari. Di rumah ada buku dibaca, biar lancar membaca ya. Nah, sekarang kembali ke anggota pramuka. Aku anak mandiri. Jadi kalian sudah mulai besar, sudah kelas 3, nanti kelas 4 kalian mulai dilatih untuk apa? Untuk kegiatan pramuka. Maka di kelas 3 ini diberikan gambaran apa itu pramuka.
Apa yang harus dilakukan kalau kita mengikuti pramuka? Apa pengetahuan yang harus kita dapatkan dari pramuka? Nah, itu nanti kita pelajari sekarang. Praktiknya nanti di kelas 456. Karena di kelas 456 kalian sudah masuk kelas tinggi. Kelas 1, 2, 3 itu masih kelas rendah. Jadi harus lebih berpikir luas di kelas 4. Ya. Nah, anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Oh, maksudnya apa? Maksudnya apa, yo? Jadi setiap anggota kelompok, ya, sama ini kelompok ini, perhatikan berdua. Ini ada kelompok. Ini harus bisa 4 orang ini kalau ada diskusi, mama dari kakak atau ayah bunda dari diskusi. Si Yudri, saya punya pendapat seperti ini. Si Anggun, saya pendapatku seperti ini. Juga si Dia, si Dina, juga si Aulia. Nah, jawaban dari anggota kelompok ini nanti disatukan, dibicarakan. Oh ya, ini yang paling bagus jawabannya. Kita pilih. Itu namanya musyawarah. Nah, musyawarah itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sudah keberapa? Di situ ada gambar apa itu? Banteng, sila berapa? Banteng. Bunyinya bagaimana? Bunyi sila keempat. Nah, bagus. Jadi jawabannya itu ya. Apa tadi Anggun jawabannya? Sila keempat. Apa? Bermusyawarah. Yang di sila pada sila ada kata-kata musyawarahnya itu bunyinya bagaimana? Hah? Kemarin kan sudah ini. Kemarin Mbak Garuda. Apa? Yo, coba diulang, siapa yang tahu? Bunyinya sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh. Jadi mandiri itu meliputi apa saja? Kira-kira contoh yang harus kita bisa mandiri. Apa? Mandi, kamu masih mandi enggak? Nah, berarti mandiri. Cuci. Nah, itu banyak kalau cuci pakaian sendiri pasti masih namanya, ya kan? Kalau mesin cuci lebih enak. Kalau ada mesin cuci di rumah, tinggal masukkan aja dengan orang tua, ya. Belajar mandiri, mencuci baju sendiri, sepatu, ya. Itu mandiri. Siapa yang sering ke masjid? Nah itu juga namanya mandiri beribadah. Kalau mandiri beribadah itu sesuai sila berapa? Di situ ada gambar bintang. Sila keberapa bintang itu? 1. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Musyawarah itu sangat dibutuhkan dalam suatu kelompok untuk mendapatkan apa? Mendapatkan apa kita bermusyawarah itu? Hasil yang baik, bagus. Jadi hasil itu disepakati oleh semua orang. Tuh ya. Jadi anggota pramuka harus rajin, mandiri. Nah, untuk rajin dan mandiri ini pun tidak tiba-tiba ada di tubuh kamu. Kamu harus latihan. Ya. Kamu harus latihan. Semua bisa karena rajin apa? Rajinlah latihan. Lanjutnya, nanti di pramuka itu kalian akan menemukan berbagai macam tanda khusus. Tanda khusus ini didapatkan karena kalian rajin
latihan. Contohnya, kalian akan mendapatkan tanda khusus tentang apa? Nah, perhatikan ini. Ada gambar di depan ya. Nih, ini nanti kalian akan mendapatkan tanda-tanda seperti ini, tanda khusus. Ada P3K. Kamu mendapatkan tanda khusus P3K. Yang nanti ini akan dipasang di bajumu, di lengan. Pasang di lengan sini. Semakin banyak lambang yang tanda keserakapan khusus di bajumu, berarti kamu itu udah kelihatan bahwa kamu anak yang rajin, pintar. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan lambang P3K ini, berarti kamu sudah menguasai ilmu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Ibaratnya seperti ini, ada temanmu, ya kakinya kena batu berdarah, kamu cepat cari obat, kemudian ya kasihkan obat, dibungkus pakai perban. Nah, itu termasuk apa? Ujian untuk mendapatkan tanda seperti ini. Nanti akan diberikan ke kamu, ya, dan sekalian ini tanda ini untuk dipasang di baju pramu kamu. Ada lagi pengatur ruangan, anaknya rajin, sering nyapu, kemudian menghias ruangan. Jadi ketika orang datang, ruangannya itu sangat nyaman, asli. Nah, kamu dikasih apa penghargaan, pengatur ruangan, pengamat, ada lagi juru masak yang pintar masak ini. Ketika kalian kemah, ya, kalian rajin masak pintar, nggak kosong, enak. Nah, kamu diakui oleh teman-temanmu bahwa kamu itu pintar masak. Nah, nanti bisa diusulkan, kamu bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus ini, ya. Ini berkemah, ada lagi menabung. Nah, menabung, dilihat anak ini setiap hari rajin menabung. Siapa di kelasmu yang menabung? Si David. Nggak pernah telat nabung setiap hari, ada buktinya. Nanti di baju David akan ditempel seperti ini. Orang-orang yang melihat itu paham, oh, anak itu rajin menabungnya. Nggak seperti di Nutri, rajin jajan. Nggak ada tanda-tanda penghargaan buat anak-anak yang rajin jajan itu nggak ada. Yang ada adalah rajin menabung, menjahit ada, suka bertanam, namanya berkebun, kemudian suka melihat situasi kondisi lingkungan kita tempat tinggal, misalnya kita jadi kita menjaga kampung, kemudian gerak jalan. Tuh. Jadi kalau siaga itu hanya ada sekitar 10. Baru nanti kalian ke SMP tambah lagi, lebih banyak. SMA lebih banyak lagi. Di kuliah banyak lagi. Ya, jadi pramuka itu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Dasarnya dari SD. Makanya ikuti dasarnya ini nanti kelas 4. Latihan baris berbaris, latihan tali temali, ya, latihan keterampilan, latihan permainan, lagu dan gerak. Jadi dasar utama itu keterampilan itu bersumber dari pramuka, karena pramuka ini mencakup semua ilmu komplit. Bagaimana? Perhatikan, mencakup semua ilmu komplit. Kamu mau nyari apa di pramuka pasti bapak atau ayah bunda itu memberikan ilmu itu. Nah, makanya kalian mengikuti dengan fokus, dengan seksama. Kemudian lanjut lagi, ya, di dalam pramuka itu ada lambangnya. Apa kemarin lambang pramuka? Nah, lambang pramuka kurang lebih seperti ini kalau di gambar itu. Lambang pramuka kayak gini. Nah, di buku juga ada. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa
dalam pramuka itu mengambil tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Kenapa? Yang pertama adalah buah kelapa bermanfaat, ya enggak? Dari buah itu bermanfaat. Ya, di pohon kelapa yang tinggi itu kamu pernah lihat? Hah? Di pohon kelapa kan? Tuh. Buahnya bisa untuk apa? Buah kelapa bisa untuk apa saja? Bukan? Bisa diminum. Terus? Dimakan. Terus? Apa lagi? Nah, untuk dimasak. Ini buahnya. Kemudian pindah ke daun. Daun pohon kelapa itu buat apa? Diambil apanya? Daun. Buat apa saja? Ketupat dari apa? Ketupat. Apalagi? Buat sapu lidi. Terus apa lagi? Apa? Kan ada kayu yang keras. Ini buat kayu bakar. Kemudian pindah lagi ke batang. Batang pohon kelapa ini untuk apa, anak? Hah? Batangnya. Batang pohon kelapa itu untuk apa? Untuk bahan bangunan, untuk buat rumah, buat balok-balok sesuai ukuran yang dibutuhkan. Turun lagi. Nah, sini. Ya. Akar juga ada manfaatnya. Jadi semua apa yang ada di dalam pohon kelapa itu bermanfaat. Dan yang paling utama, ya, yang paling utama itu adalah pohon kelapa ini bisa hidup di mana-mana. Coba tanam pohon kelapa dimanapun, di air, di lumpur, di kering, pasti hidup. Begitu juga pramuka. Sebagai anggota pramuka yang mandiri, ya, jadi kalian harus bisa bertahan dimanapun keadaan seperti apa. Karena di situ tadi kan sudah dikasih pelajaran memasak. Kamu pasti nggak pusing memasak, memasak bisa. Terus apalagi tadi? Dikasih pelajaran membuat kemah. Nah, nanti bisa membuat tempat berlindung dari hujan dan panas. Nah, pramuka pun, ya, anggota pramuka juga harus mempunyai apa? Mempunyai apa? Tadi dibilang mempunyai kemandirian. Seorang pramuka juga harus mempunyai nilai. Apa itu nilai? Nilai itu adalah harga. Nilai. Ini uang berapa ini? Nah, kalau uangnya pernah dibuang ke lumpur, kamu mau enggak? Kalau uang ini diinjak-injak orang, sudah orang lewat banyak, nggak tahu di situ ada uang 100, sudah kotor, kamu ngambil enggak? Kenapa? Karena nilai ya, nilainya. Begitu juga kamu harus punya nilai. Nilainya dari mana? Dari apa? Dari hasil belajar kamu sendiri. Kamu harus pintar, ya. Nah, untuk mendapatkan nilai, ya, untuk mendapatkan nilai yang tinggi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Belajar. Berarti ya, nilai untuk mendapatkan nilai tinggi adalah belajar. Belajar ini tentang kamu harus mempunyai pengetahuan yang banyak. Itu kamu, kalau kamu pintar, pengetahuan banyak,
pasti kamu dinilai bagus sama orang lain, nggak ada yang meremehkan, ya nggak? Ya nggak? Yang kedua adalah keterampilan. Kalau kamu mempunyai keterampilan yang banyak, pasti kamu akan di apa? Dinilai bagus juga sama orang lain, tidak diremehkan. Yang ketiga adalah attitude. Apa attitude? Apa? Attitude apa? Yang maksud attitude? Hah? Sopan santun. Kalau kamu nggak punya sopan santun, pasti orang nggak mau menghargai kamu, ya nggak? Kamu pasti apa? Kalau kamu nggak punya sopan santun, pasti dimarahin. Contoh, pramuka, udah ikut pramuka nggak punya sopan santun. Ada orang tua lewat lari, nggak ada kata permisi, itu namanya nggak punya sopan santun. Ada bapak guru lagi berkeras, kamu lewat, rasa lari, itu nggak punya sopan santun. Nah, bagaimana kalau umpama ini kan depan sekolah ini, bapak ibu guru lagi ngobrol, kamu mau lewat, apa yang kamu lakukan? Permisi, kemudian berjalan pelan, jangan lari. Ya. Begitu juga dengan orang tua, kamu harus punya sopan santun. Kemudian apa lagi? Kepada tetangga, pada orang lain, teman atau siapa, ya. Kamu harus mempunyai sopan santun. Angon datar. Ini bentuknya apa tadi? Persegi panjang. Contoh yang depan. Ini bentuknya apa? Persegi panjang ini mempunyai berapa sudut? Hitung. 4. Ya. Persegi panjang ini mempunyai 4 sudut. Kemudian apa lagi? Yang dimulai persegi itu apa lagi? Coba, tadi kalian sudah baca. Hah? Persegi panjang mempunyai apa? Mempunyai 4 sudut. Mempunyai 4 sisi. Hah? Coba hitung. Kita perhatikan anak, hitung. Sisinya mana? 1, 2, 3, 4. Jadi punya 4 sisi. Kemudian apa lagi yang dipunyai bentuk bangun persegi panjang? Ya, siapa yang bisa? Ya? Nah, sekarang yang pakai coba maju. Bangun datar, ya bangun datar. Ini kalian bisa temukan juga di baju pramuka. Contohnya ini. Ini bentuknya apa? Coba, bentuknya apa? Apa ini? Bentuknya apa? Apa ini bentuknya? Apa? Ketupat, ya. Ini bentuknya apa tadi? Bangun datar ketupat. Tuh, ya. Jadi dalam pramuka pun, baju pramuka pun, lambang-lambang ketangkapan ini juga ada bentuknya. Jadi nanti kamu bisa lihat setiap orang yang mempunyai banyak lambang di sini, kamu lihat. Oh, ini bentuknya persegi. Ini bentuknya ketupat. Ada lagi bentuknya segitiga. Coba perhatikan di sini. Nih, kelihatan ya? Nih, tanda pramuka itu. Ada yang lingkaran, ada yang persegi, ada yang segitiga, ada yang ketupat. Ini lingkaran, ini segitiga, ini lingkaran, ini persegi panjang, ini. Nah, ya. Jadi kalian sekarang mulai
pahami kalau ada orang pakai baju pramuka. Di baju merah putih pun ada. Coba ke depan. Coba. Nah, biasanya juga ada yang masang nih, walaupun bukan baju pramuka ya. Ini juga ada yang namanya bangun datar apa ini? Persegi panjang. Bagus. Berarti kalian sudah paham ya dengan pelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang ya kesimpulan belajar hari ini berarti bahwa musyawarah itu apa tadi? Musyawarah sangat diperlukan dalam suatu kelompok. Kemudian anggota pramuka juga harus apa tadi? Bisa mengambil keputusan secara mandiri. Di samping itu juga bisa hafal dari makna sila Pancasila. Contohnya makna tadi musyawarah mufakat. Itu sila berapa tadi? Nah, untuk mufakat tadi berhubungan dengan sila keempat. Bunyinya bagaimana? Seorang itu ya, seorang pramuka, anak pramuka itu tadi harus mandiri juga dalam beribadah. Beribadah berarti berhubungan dengan sila keempat. Sila keempat, bunyinya bagaimana? Sekarang biar paham. Diulangi lagi, Pancasila. Satu, dua, tiga. Pancasila, satu kemanusiaan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal, jangan sudah ketiga nggak hafal Pancasila itu malu. Yang satu dua banyak yang hafal ya. Jangan belajar, belajar di rumah. Ya, paham? Ya, tadi mandiri saat beribadah berhubungan dengan sila ke satu atau pertama. Simbolnya apa? Bintang. Bunyinya bagaimana? Tuhan yang Maha Esa. Tuh ya. Jadi dalam tanda kecakapan khusus pramuka, mana tadi gambarnya tadi? Nah ini. Dalam tanda kecakapan khusus pramuka ini berhubungan dengan bangun datar. Apa saja bentuk bangun datar yang ada pada tanda kecakapan khusus tadi. Yang pertama, bentuknya adalah ada bentuk lingkaran, ada bentuk persegi, ada bentuk segi lima, ada bentuk empat, ada lagi bentuk, ya. Jadi hampir semua ya di atribut itu namanya atribut ya, di atribut pramuka ya itu menggunakan bangun datar. Bangun datar itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Paham nggak? Ya. Jadi ini namanya bangun datar. Ya, dia memiliki garis. Garisnya di mana? Ya, ini garis. Perhatikan. Ini namanya bangun datar persegi panjang kan?
Nanti kamu paham bangun datar itu apa. Bangun datar itu memiliki garis. Kemudian apa lagi tadi? Memiliki garis. Garis ini bisa garis lurus, ya, bisa garis lurus, ya, bisa garis melengkung. Nah, garis lurus ditemui pada persegi panjang, segitiga, kemudian ketupat. Kalau garis lingkar ketemunya di lingkaran. Nah, kemudian bangun datar itu tidak memiliki ruang. Maksudnya apa tidak memiliki ruang? Ya datar kayak ini tidak bisa diisi. Ya, kecuali apa? Kecuali apa? Yang dinamakan apa? Kubus kotak. Nah, seperti ini. Ini bukan bangun datar ini. Ini karena bisa memiliki ruang. Jadi bisa untuk diisi, tapi sebenarnya persegi panjang, ya, dipahami ya. Jadi bangun datar itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang, jadi nggak ada isinya, nggak bisa diisi. Ya, kemudian untuk diskusi ya, coba siapkan kertas. Diskusi kita hari ini. Nah, diskusi. Ayo, kertasnya dikeluarkan bukunya. Kita akan melakukan diskusi. Berarti di sini ada 4 grup. 4 grup diskusi. Kalau sobek, proses diskusi. Grupnya Nana mendiskusikan. Yang didiskusikan di sini adalah bacakan. Mengapa? Mengapa tadi kamu berikan? Berikan contoh pekerjaan yang kamu lakukan secara mandiri. Jadi perhatikan. Jadi mandiri tadi kan tidak dibantu orang tua atau orang lain. Ya. Nah. Kemudian grupnya apa nih? Grup diskusikan, tema diskusi. Ya, bentuk bangun datar dalam atribut datar. Ya, tuh diskusikan. Sebenarnya apa saja? Ada ukur, ada apa ya? Tulis. Enggak 3 lah. Kemudian grupnya siapa nih? Pak E. Diskusinya. Musyawarah adalah titik-titik. Musyawarah ini ya yang kamu disebutkan tadi. Musyawarah adalah ya, musyawarah itu apa? Nanti cari di buku ya. Lihat. Itu jawabannya. Ya, sudah. Apa kira-kira? Ya, ini namanya diskusi itu semua harus terlibat. Nanti usulnya dikumpulkan. Jawaban yang terbaik itu yang diajukan untuk dipakai menjawab diskusi tadi. Ya, untuk semangat. Sekarang, silakan tepuk semangat. Siapa yang sudah siap menjawab? Pak E sudah siap menjawab? Ya, maju, watanya coba. Dibaca soalnya, jawabannya apa? Yuk, cepat. Nana sudah? Yuk, dengarkan. Kelompoknya Rizky ini.
jawabannya. Musyawarah adalah jawaban Rizky itu untuk menyelesaikan masalah. Itu nanti adalah apa? Apa anak? Musyawarah apa lagi jawabannya? Untuk menyelesaikan masalah. Ya sudah bagus jawabannya, tepuk tangan. Bentuk-bentuk bangun dasar dalam atribut pramuka apa saja? Segitiga, apa lagi? Persegi panjang, kebanyakan apa lagi? Lingkaran ada, terus apa lagi? Segitiga, apa lagi? Persegi. Bagus jawaban dari Bapak Yudri, kasih tepuk tangan yang meriah. Hal yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan itu merupakan pengamalan Pancasila sila berapa? Nanti ditanyakan orang tua kalau kalian nggak tahu jawabannya ya. Yang kedua, saat musyawarah setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan apa? Yang ketiga, sudah ya, yang ketiga ya. Dalam gambar bangun dasar persegi itu memiliki berapa sudut? Dan yang terakhir adalah nanti PR, kamu lihat di sini banyak pohon sawit karena kita di daerah perkebunan sawit. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kamu juga akan melihat pohon kelapa ya. Ada nggak di sekitarmu pohon kelapa? Ada nggak? Nah, itu PR-nya nanti apa? PR-nya adalah menggambar, kemampuan menggambar pohon kelapa yang ada di sekitarmu, kemudian kamu jelaskan fungsi setiap bagian pohon kelapa ya. Paham ya? Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, ketua kelas maju dulu. Ayo duduk yang rapi, semua buku ditutup. Jadi pembelajaran hari ini kita selesai, kalian beristirahat. Kelas Yudri, yuk. Ya, kasih semangat. Kasih apa? 1, 2, 3. Baik, baik. Anggun, sama kamu. Ya, Anggun sama siapa kamu? Nika. 1, 2, 3. Yo, fokus. Nah, sekarang.